Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengisi materi dalam kegiatan retret kepala daerah di Akademi Militer Magelang pada Rabu pagi. Kepala daerah absen dalam acara retret kepala daerah di Akmil Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di kajian online daily. Rekan-rekan, padahal sudah diingatkan oleh Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Bahkan sebelum mereka dilantik dan mereka saat berstatus sebagai kepala daerah terpilih, bahwasanya tidak ada program lain selain program Pak Presiden Prabowo Subianto. Atau dengan kata lain, tidak ada program lain yang harus kita ikuti dan taati selain program pemerintah pusat. Artinya, pemerintah pusat dan pemerintah daerah harus benar-benar selaras. Begitulah rekan-rekan. Namun, pada kenyataannya, 9 kepala daerah PDI Perjuangan tetap tidak mengikuti retret pada saat Bapak Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka memberikan materi pada sesi tersebut. Seperti yang kita ketahui bahwa materi yang disampaikan oleh Mas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini cukup krusial dan sangat-sangat penting untuk diikuti oleh setiap kepala daerah. Namun kita melihat bagaimana beberapa kepala daerah yang berasal dari Partai PDI Perjuangan ini ternyata tetap tidak mengikuti retret. Padahal mereka benar-benar sudah berstatus kepala daerah yang telah dilantik, bukan kepala daerah yang memang masih ada sengketa di MK atau di sidang pra-peradilan lainnya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa rekan-rekan pada saat ini memang ada beberapa kepala daerah yang masih bersengketa hukum atas kemenangannya. Jadi paslon-paslon lain itu menggugat kemenangan dari kepala daerah tersebut. Namun kita memang tidak membahas hal itu dan kita memang menekankan lebih kepada beberapa kader PDI Perjuangan ini yang memang ternyata tidak mengikuti retret. Apa nih rekan-rekan kira-kira motivasi mereka sampai tidak mengikuti sesi yang diadakan oleh pemerintah pusat? Bahkan pada saat ini pembicara atau pematerinya adalah Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Jika kita menarik pada latar belakang politik, memang Gibran ini cukup banyak orang yang tidak menyukai posisinya pada saat ini. Karena bagaimana bisa seorang anak muda yang memiliki wawasan yang sangat luas dan pada saat ini menjabat sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia. Namun meskipun begitu, Gibran tetaplah Wakil Presiden Republik Indonesia yang harus kita hormati. Gibran adalah Wakil Presiden yang terpilih secara sah dari konstitusi dan tidak melahirkan cacat hukum apapun dan sudah dilantik pula. Perlu kita jelaskan hal tersebut. Kemudian dilansir dari beberapa sumber, Bima Arya mengatakan 9 kepala daerah tersebut adalah Gubernur Bali, Wayan Koster, dan para kepala daerah tingkat kabupaten atau kota yang ada di sana. Di luar itu ada 1 kepala daerah asal asing. Diminta hadir ketika arahan Presiden dan betul-betul menitipkan agar semua mengawal asta cita. Secara khusus di bagian akhir, beliau sampaikan bahwa Indonesia ini masih tertinggal dalam hal produk halal. Nomor 1 itu Cina. Kita itu kalau nggak salah nomor 8 begitu ya. Kebetulan ada Babe Haikal tadi di sana. Ya nomor 1 Tiongkok ya. Kita itu angkanya jauh tertinggal ya dibanding yang lain. Nah karena itu beliau meminta atensi khusus para kepala daerah untuk mendorong produk-produk halal. Jakarta, daerah khusus Jakarta, Dr. Pramono Anung sebagai koordinator para kepala-kepala daerah dalam mengikuti kegiatan retret. Dr. Pramono Anung telah diberikan kewenangan untuk membaca dinamika yang terjadi di lapangan. Sehingga oleh karena itu penyesuaian itu akan dilakukan oleh Mas Pramono Anung dalam melaksanakan tugas sebagai koordinator. Dan kami harapkan seluruh kepala dan wakil kepala daerah. Nah, saya pengen ngobrol-ngobrol nih Pak Yas tentang perkembangan terbaru ya. Dan dengan lanskap yang sebegitu luas, pengalaman Pak Yas yang begitu luas kan bisa melihat dengan lebih lengkap lah gitu. Kemarin kan Danantara ya. Yep. Peluncuran Danantara itu kan yang menarik itu tamu-tamunya Pak Yas. Ini sebelum kita ngomong soal Danantaranya ya. Jadi Pak Prabowo itu mengundang seluruh presiden yang ini ya, yang masih ada kecuali 1 Megawati. Mega gitu kan. Megawati, Wakil presiden semua hadir.
bahkan Pak JK juga hadir kan. Terus Mbak Puan juga hadir, ya kan? Mewakili Mega kali kan. Nah itu saya nggak tahu lah gitu. Kecuali Bu Mega. Nah terus narasi yang berkembang di medsos misalnya oleh kawan kita lah, misalnya Denny Sergar gitu, misalnya bilang, wah Bu Mega ini perempuan yang dikeroyok laki-laki tapi tidak patah gitu ya. Jadi narasinya adalah seorang perempuan dikeroyok oleh laki-laki gitu. Tapi kan kita tahu bahwa ini penggambarannya nggak sesederhana itu gitu. Ini Pak Prabowo kan tipe orang yang merangkul ya, pemimpin yang merangkul, konsennya kan kerukunan elit, terus dan itu diwujudkan gitu loh. Semuanya dirangkul. Nah tapi Bu Mega kan enggak gitu. Nah Pak Yas membaca peristiwa kemarin tuh gimana? Kalau dari event itu ya Mas Sahal, satu tentang Pak Prabowo. Setelah saya pelajari dulu kan saya juga berseberangan dengan Pak Prabowo. Saya juga kan. Waktu kita dengan Pak Jokowi. Nah, setelah baca-baca ya memang apa yang dikatakan almarhum Gus Dur benar. Prabowo ini orangnya kan ikhlas. Makanya begitu dia menang, dia sudah punya statement. Mari bareng-bareng ngurusin negara ini. Cuma ada ketegasan beliau bahwa yang nggak mau jangan ganggu. Nah itu harus dia dipegang. Yang nggak mau jangan ganggu. Maksudnya ya ini negara diurus harus dengan dengan ketenangan, dengan visi yang jelas dan sebagainya. Jadi jangan dirusuhin gitu. Nah kalau kita tarik lagi terhadap Bu Mega, ya kita bukan mengatakan Bu Mega ngerusuhin, tapi stylenya Bu Mega seperti itu. Itu yang harusnya bisa dihindari. Gitu. Kalau sekarang malah orang-orang bilang kan semuanya jadi dimusuhi. Dari mulai Pak SBY, sekarang Pak Jokowi, Pak Prabowo pula nanti gitu kan, Gibran dan sebagainya. Buat satu tokoh politik yang mengatakan dirinya besar, anak proklamator dan semuanya, itu harusnya tidak direfleksikan seperti ini. Karena ini jadi titik balik kan. Jadi seolah-olah lu ngomong ini kok jadinya seperti ini. Nah, itu yang tidak baik. Karena kemarin itu bayangin tuh, Pak SBY sama Pak Jokowi masuk kan di pengawas atau apa itu. Ya, betul. Itu kalau ada Bu Mega kan harusnya dia masuk. Ya. Tidak mungkin dia dilepas sama Pak Prabowo. Betul. Cuma karena kemarin dia lagi tidak enak badan, ya terpaksa nggak bisa dimasukin di situ. Kan? Itu yang saya lihat seperti itu. Jadi kalau Danantaranya sendiri ya kita banyak informasi dari luar yang kita baca dan sebagainya ya satu hal yang baik, tinggal nanti bagaimana ke depan. Jadi kalau eventnya saya pikir itu masalah. Jadi kemarin itu begitu ramenya segala macam itu ada selilit kata ada selilit yang harus dicabut harusnya. Itu soal selilit itu kan menarik ini kalau kita kaitkan dengan peristiwa-peristiwa sebelumnya ya Pak Yas ya kan ada Hasto jadi tersangka itu kan, terus kemudian Bu Mega marah menyatakan sampai minta supaya kepala daerah yang PDIP itu nggak usah ikut retreat. Nah terus sebelum itu kan juga muara dari persoalan ini kan juga terkait dengan hubungan Bu Mega dengan Pak Jokowi, terus kemudian pengen supaya Pak Jokowi dan Prabowo itu pecah gitu kan, terus dan narasi-narasi semacam itu kan muncul. Nah, Danantara kemarin itu kan menunjukkan, bayangin itu Pak JK datang, ya kan? Pak JK datang. Pak Budiono pasti datang. Pak Kiai Ma'ruf Amin, kemudian tadi Pak Prabowo, SBY dan Jokowi ya. Terus kemudian ini kan menunjukkan sesuatu yang kalau dari segi apa yang kita lihat di video, di foto-foto kan kelihatan indah gitu ya. Nah tapi ya itu, karena ada selilit tadi itu kan. Kalau dari sudut pandang Pak Prabowo, saya pikir karena tadi itu, jadi dia itu orang yang ikhlas. Ini tidak seperti itu. Tidak seperti itu, jadi tidak menyampaikan Bu Mega, tidak lah. Karena dia orangnya sangat mengingat apapun gitu. Ya kalau kita bicara Pak Prabowo kan dia orang yang disakiti juga kan. Nah, tapi kalau kita bicara Bu Mega, itu kan memang stylenya seperti itu. Ya kan? Ya stylenya style itu ada tabiat kan. Nah, ributnya kita ini sebenarnya yang tidak menguntungkan buat masyarakat Indonesia ini kan sejak Pak Jokowi tidak bersama PDIP. Waktu itu ya kita masih itu. Kita bukan orang politik tapi kita ngikuti kan.
Itu sebenarnya tidak baik. Saya selalu mengatakan bahwa tidak menjadi tauladan yang baik. Sebagai orang-orang senior di dalam perpolitikan, dalam public figure, apalagi bekas presiden dan sebagainya, kan ditonton anak-anak kita ini. Apa mau seperti ini ke depan? Makanya saya sangat tidak setuju dengan Rocky Gerung, dengan Refri Harun. Jangan kasar mulut kita, itu tidak baik. Karena itu didengar orang. Apalagi gesturnya seperti itu. Kebencian itu kan nggak boleh di-spill kayak gitu. Lu nggak suka, boleh gitu. Tapi kalau sampai maki-maki itu kan tidak boleh. Nah, kembali kepada Bu Mega, ya itu tadi. Karena saya ngelihat persiapan. Ya saya bukan ngajari ya, saya pun umurnya udah 70-an sekarang ini. Tidak ajak di dalam mengatur emosi, tidak kalau kita Muslim kan, Rasulullah kan bilang kan, kalau lagi marah berdiri duduk, masih marah duduk rebahan, masih juga marah yuk ambil wudhu, habis itu sholat. Artinya kan bisa diatur sebenarnya. Kenapa sih gitu? Kenapa harus marah dan kalau sekarang ini kan saya sudah dapat sesuatu yang saya di lingkungan saya di lingkungan perumahan kan ada RT RW sama sebenarnya, ada orang suka tidak suka. Ya saya pikir kalau saya tetap kalau saya sedang mengerjakan sebuah kebenaran, saya jalan aja. Saya nggak peduli dengan itu dan saya tidak perlu frontali dia. Nah, saya diam. Yang saya 10 tahun saya terus mengikuti Pak Jokowi. Itu orang luar biasa. Jadi berpolitiknya sufi, sehari-harinya sufi, bisa tahan seperti itu luar biasa. Itu luar biasa. Harusnya itu kan bisa dijadiin kalau kita bilang refleksi. Refleksi itu kan diri kita itu diurai, bagaimana kita bisa belajar dengan ini dan sebagainya itu. Tapi ya karena itu tadi, bawaan itu terus yang paling saya sayangkan memang tidak bisa mungkin dimasukin dengan orang. Seperti kalau Mas Sahal ngomong sama saya, Pak Yas, mohon maaf, saya rasa yang ini Bapak harus gini gitu. Kan saya harus terima dulu, terima itu. Tapi memang kalau yang seperti itu Anda harus siap memang. Jadi makanya kalau kita berdebat dengan orang, katanya kalau berdebat dengan orang bodoh kan orang bodohnya jadi dua. Iya. Jadi breaking down breaking down kita sendiri. Makanya kalau sudah kayak gitu lu tinggal aja gitu kan. Nah tadi Pak ya soal mengelola kemarahan itu menarik gitu. Karena kan bahkan Rasul kan juga bilang bahwa kalau lagi marah jangan ngambil keputusan. Iya, semua. Jadi nggak boleh mengambil keputusan saat marah. Gitu kan. Karena kan itu lagi nggak stabil lah gitu emosinya. Nah tapi kan kalau dalam konteks PDIP dan Bu Mega ini kan perkembangannya kan karena marah dengan Pak Jokowi soal Gibran, soal apa ya, terus kan berkepanjangan ya, terus sampai misalnya kayak kemarin itu kan soal Hasto jadi tersangka, terus Bu Mega langsung mengambil keputusan kepala daerah apa, itu kan sesuatu yang ini ada patternnya Pak Iyas, dari segi di kalangan ada kubu yang selalu ofensif kepada Jokowi gitu ya. Jadi ini bukan sekedar 1-2 kali loh. Ini sudah menjadi satu gerakan di kalangan PDIP sendiri gitu. Nah Pak Iyas melihatnya gimana itu? Tapi kalau kita ngomong PDIP itu kan semuanya tergantung Bu Mega.